Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami tim PHP 2D dari Agriculture Research and Development Universitas Tadulako dengan judul program Pemberdayaan Kelompok Tani Terdampak Bencana Alam Gempa Bumi dan Likuifaksi melalui pemulihan lahan dan penerapan teknologi berbasis pertanian organik. Tepat 28 September 2018, Palu Sigi Donggala dilanda bencana alam gempa bumi dan likuifaksi. Akibat bencana tersebut, terjadi banyak sekali kerusakan. Dan akibat masifnya kerusakan tersebut menjadi titik utama kemerosotan bidang pertanian di desa yang kami kembangkan, yaitu Desa Jonooge, Kabupaten Sigi. Dan dari hasil identifikasi kami, terdapat dua masalah utama yang harus diselesaikan dan coba kami selesaikan melalui program ini, yaitu yang pertama, kerusakan lahan, dan yang kedua, kemerosotan ekonomi. Dan dua permasalahan ini akan coba kami selesaikan melalui metode kami, yaitu pemulihan lahan dan penerapan teknologi berbasis pertanian organik. Dalam pelaksanaan, kami menggunakan dua metode, yaitu offline dan online. Pelaksanaan offline dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang intensitasnya tinggi, seperti pengolahan lahan, kemudian pembuatan pupuk, dan lain sebagainya. Sedangkan pelaksanaan secara online dilakukan untuk kegiatan sebatas konsultasi antara khalayak sasaran bersama tim PHP 2D. Dalam hal capaian program, kami tim PHP 2D sudah mendapatkan beberapa capaian. Yang pertama, dari segi indikator keberhasilan, dari 6 indikator yang kami rencanakan, kami sudah mendapatkan 4 indikator atau mencapai 4 indikator utama. Yang pertama, ada perubahan fisik. Perubahan fisik ini dapat dilihat dari perubahan kondisi lahan, di mana sebelumnya belum diolah. Setelah terlaksananya PHP 2D, lahan tersebut kembali diolah oleh masyarakat dengan pendampingan oleh tim PHP 2D itu sendiri. Kemudian ada perubahan perilaku masyarakat. Perubahan perilaku ini dapat dilihat dari tumbuhnya antusiasme masyarakat untuk kembali mengolah lahan mereka dan melakukan kegiatan usaha tani mereka. Kemudian yang ketiga, ada koordinasi dan komunikasi. Koordinasi dan komunikasi ini sempat terputus setelah bencana karena stakeholder terkait sudah skeptikal atau sudah ragu untuk kembali melaksanakan kegiatan usaha tani. Dan setelah PHP 2D, koordinasi dan komunikasi ini kembali terjalin dan alhamdulillah sampai saat ini tetap menunjukkan tren yang baik. Kemudian ada perubahan mitra. Sebelumnya, khalayak sasaran kami tidak memiliki mitra secara spesifik setelah bencana. Namun setelah PHP 2D dilaksanakan, ada penambahan atau perubahan mitra yang terjadi. Misal, timbulnya atau adanya kerjasama melalui pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan beberapa stakeholder terkait yang dapat mendukung keberlanjutan program itu sendiri. Kemudian, kami juga sudah mendapatkan beberapa luaran. Dari segi luaran wajib, kami sudah mendapatkan 3 luaran. Yang pertama ada panduan, kemudian ada video dokumentasi yang kami upload di akun sosial YouTube kami, dan juga publikasi media sosial melalui akun Instagram. Kemudian dari segi luaran tambahan, kami sudah mendapatkan 2 luaran. Yang pertama, publikasi di media sosial, dalam hal ini di foxnusantara.com, dan juga kami sudah melakukan analisis tanah. Tentunya dalam pelaksanaan program PHP 2D, kami menggunakan dana yang diberikan oleh Ditjen Dikti. Dan pada awalnya kami sudah melakukan perencanaan pembelanjaan, namun pada pelaksanaannya beberapa item pembelanjaan itu mengalami perubahan dikarenakan ketidaktersediaan atau perubahan kebutuhan, sehingga antara rencana pembelanjaan dengan aktualisasi pembelanjaan agak sedikit berbeda, namun kami usahakan untuk tetap selaras. Dalam hal pelaksanaan program, kami sudah melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi teknik pengolahan lahan yang kami laksanakan di bulan Agustus. Kemudian kami juga sudah melakukan pembelian alat dan bahan, dan juga kami sudah distribusikan ke khalayak sasaran kami. Kemudian kegiatan pendampingan juga sementara berlangsung. Kami mulai di bulan Agustus dan kami rencanakan akan berlangsung sampai bulan Desember. Kemudian kami juga sudah melaksanakan kegiatan pengolahan lahan di bulan September. Begitu juga kegiatan budidaya tanaman yang kami rencanakan sudah berlangsung dari bulan September, dan kami rencanakan akan masuk ke masa panen di bulan November. Kemudian ada 3 kegiatan yang sementara berlangsung, yaitu kegiatan sosialisasi teknik pemasaran, kemudian pemasaran
komoditi hasil panen, dan yang terakhir kami juga akan melaksanakan kegiatan visitasi dan evaluasi program. Kemudian kerjasama. Seluruh anggota tim berperan aktif dan memberikan etos kerja yang sangat baik dalam pelaksanaan program. Hal ini dikarenakan masing-masing anggota tim memiliki tupoksi kerjanya masing-masing sesuai dengan divisi mereka. Ada 4 divisi dalam susunan tim kami. Yang pertama ada Human Research Development, di mana mereka bertugas untuk memastikan ketersediaan sumber daya dan memperluas jejaring kerjasama. Kemudian ada divisi operasional, di mana mereka bertugas untuk menjaga keberlangsungan atau ketersediaan alat dan bahan untuk menunjang keberlangsungan program. Kemudian ada divisi multimedia yang bertugas dalam hal dokumentasi dan publikasi. Dan terakhir ada Self Assurance, di mana mereka bertugas untuk memastikan kesejahteraan anggota tim dan halayak sasaran selama program berlangsung. Komunikasi dengan dosen pembimbing juga senantiasa kami lakukan sebagai bentuk konsultasi dalam hal persiapan dan pelaksanaan program kami. Kemudian dalam hal konsultasi ini kami juga memiliki jadwal di mana dalam 1 bulan kami melakukan 2 kali konsultasi di pekan kedua dan pekan keempat setiap bulan berjalan. Dosen pembimbing tentunya memiliki peran dalam pelaksanaan program kami. Dan di sini beliau bertindak sebagai 2 hal. Yang pertama yaitu konsultan, di mana beliau bertindak sebagai tempat mahasiswa dan halayak sasaran untuk melakukan konsultasi. Kemudian beliau juga bertindak sebagai fasilitator, di mana beliau berusaha untuk memberikan atau menyediakan sarana bagi mahasiswa dalam pelaksanaan program, dan juga sebagai jalur koordinasi dan komunikasi untuk perluasan kerjasama program kami. Setidaknya ada 3 indikator yang kami jadikan tolak ukur dalam hal keberlanjutan program kami. Yang pertama ada antusiasme halayak sasaran. Antusiasme yang tinggi dari halayak sasaran terkait pelaksanaan program dapat dijadikan dasar bahwa halayak sasaran akan berusaha untuk melanjutkan program ini di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, ada dukungan mitra. Perluasan mitra yang kami lakukan seperti perluasan kerjasama dengan Dinas Pertanian Sulawesi Tengah, Dinas Pertanian Kabupaten Sigi, dan juga dinas-dinas terkait dan stakeholder yang lain dapat menjadi dasar bahwa mereka akan senantiasa bahu-membahu untuk mendukung keberlanjutan program ini. Kemudian yang ketiga, ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi kami, Universitas Tadulako, sudah berkomitmen bahwa mereka akan menjadikan desa PHP2D kami sebagai desa binaan mereka. Dan juga mereka berkomitmen untuk mengarahkan atau menyalurkan mahasiswa yang akan melakukan kegiatan MBKM kemanusiaan di desa PHP2D kami, yaitu Desa Jono Oge. Berdasarkan 3 indikator ini, kami berharap dan kami yakin bahwa program PHP2D kami akan senantiasa berlanjut di masa yang akan datang. Mungkin itu saja dari kami. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih atas hal kecil yang diberikan kepada kami untuk disalurkan kepada masyarakat Desa Jono Oge, dan kami berharap bahwa kebaikan kecil yang diberikan di masa kini akan menjadi kebermanfaatan dan hal yang besar di masa yang akan datang. Kami tim PHP2D Agriculture Research and Development undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.